Di sebuah kampung kecil yang jauh dari gemerlap kota, hidup seorang ulama yang tidak terkenal. Namanya jarang disebut di media, tidak memiliki panggung besar, tidak pula memiliki pengikut jutaan. Rumahnya sederhana, pakaiannya biasa saja, dan jika engkau melihatnya di pasar, mungkin engkau tidak akan menyangka bahwa beliau adalah seorang alim yang dalam ilmunya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Wajahnya tenang, tatapannya lembut, dan setiap kali beliau berbicara, hati orang yang mendengar terasa damai. Beliau sering mengingatkan murid-muridnya tentang kehidupan para ulama terdahulu, seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Nawawi. Bukan tentang kemasyhuran mereka, bukan tentang banyaknya murid mereka, tapi tentang satu hal: keistiqomahan dalam amalan. Suatu malam, selepas pengajian Isya, seorang murid muda mendekat dengan penuh rasa ingin tahu. "Guru, apa amalan terbesar agar kita dicintai Allah?" Sang ulama tersenyum. Beliau tidak langsung menjawab. Hening beberapa saat seakan beliau ingin memastikan bahwa jawaban yang akan keluar benar-benar meresap ke dalam hati. Lalu beliau berkata pelan, "Kebanyakan manusia ingin melakukan amalan yang besar. Mereka ingin yang terlihat hebat, ingin yang mengundang kagum. Tapi Allah mencintai amalan yang terus-menerus, walaupun kecil." Murid itu terdiam. Amalan kecil. Dalam pikirannya, ia membayangkan tahajud panjang setiap malam, puasa sunnah tanpa henti, sedekah besar dalam jumlah luar biasa. Namun, guru justru berbicara tentang sesuatu yang kecil. "Guru, apa maksudnya?" Sang ulama menatapnya dengan lembut. "Jika engkau mampu menjaga satu amalan kecil seumur hidupmu, itu lebih berharga daripada 1.000 amalan besar yang hanya sesekali engkau lakukan." Kata-kata itu menggetarkan hati sang murid, karena ia menyadari selama ini ia selalu mengejar yang besar, tapi sering meninggalkan yang sederhana. Malam itu ia pulang dengan banyak pertanyaan. Apa amalan kecil itu? Mengapa guru begitu menekankannya? Dan mengapa wajah guru selalu tampak begitu tenang? Hari demi hari berlalu. Sang murid mulai memperhatikan gurunya lebih dalam. Ia melihat sesuatu yang selama ini luput dari pandangannya. Setiap kali wudhu batal, guru segera memperbaharuinya, bahkan ketika tidak ada waktu sholat. Setiap kali berjalan, bibirnya bergerak pelan, seakan ada zikir yang tak pernah berhenti. Tidak pernah terdengar keras, tidak pernah dipertontonkan, tidak pernah diumumkan. Semua dilakukan dengan tenang dan diam-diam. Suatu sore, sang murid memberanikan diri bertanya lagi, "Guru, apakah amalan kecil itu sesuatu yang besar nilainya di sisi Allah?" Sang ulama tersenyum. "Bukan besar kecilnya yang membuatnya bernilai, tapi kesungguhan hatimu saat menjaganya." Beliau lalu berkata, "Amalan kecil adalah latihan kesetiaan. Kesetiaan kepada Allah di saat tidak ada yang melihat." Kata-kata itu menembus hati, karena ternyata amalan sederhana bukan soal gerakan, bukan soal jumlah, tapi hubungan antara hamba dan Robnya. Malam itu, sang murid merenung lama. Ia menyadari satu hal. Mungkin selama ini ia terlalu sibuk mencari amalan yang terlihat besar. Padahal, bisa jadi yang menyelamatkannya kelak justru sesuatu yang kecil yang ia lakukan setiap hari. Sesuatu yang tidak dilihat manusia, tidak dipuji siapapun, tidak diposting dimanapun, tapi tercatat rapi di sisi Allah. Dan dari sinilah kisah ini benar-benar dimulai. Karena amalan kecil itu akan membuka pintu perubahan besar. Namun, apa sebenarnya amalan itu?
Mengapa ia begitu sederhana, namun pahalanya luar biasa? Jawabannya akan mulai terungkap di episode berikutnya. Beberapa hari kemudian, murid itu kembali bertanya, "Guru, apakah amalan kecil itu?" Sang ulama menjawab singkat, "Jagalah wudhu." Murid itu kaget. Menjaga wudhu? Iya, sesederhana itu. Menjaga wudhu bukan sekedar bersuci sebelum sholat, kata beliau pelan. Tapi membiasakan diri selalu dalam keadaan suci, segera memperbaharui ketika batal. Beliau menjelaskan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenali umatnya dari cahaya wudhu mereka kelak. Orang yang menjaga wudhu, lanjutnya, akan malu berbuat dosa. Karena ia sadar, ia sedang dalam keadaan suci. Ia mulai mencoba. Awalnya terasa biasa saja, namun perlahan ada perubahan. Ia lebih hati-hati berbicara, lebih cepat menahan amarah, lebih ringan melangkah ke masjid. Ia mulai memahami, kesucian lahir mempengaruhi kebersihan batin. Dan ternyata, menjaga wudhu bukan hanya ibadah fisik. Ia adalah latihan kesadaran. Namun, guru berkata lagi, itu baru awal. Masih ada amalan lain yang lebih ringan di lisan, tapi berat di timbangan. Suatu sore, guru memanggil muridnya. Kini engkau sudah menjaga wudhu, tapi lengkapi dengan zikir. Beliau mengajarkan kalimat sederhana. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalimat yang sangat mudah, namun sering diremehkan. Beliau mengingatkan bagaimana para tabi'in seperti Hasan al-Basri tidak membiarkan lisannya kosong dari zikir. Masalah manusia, kata beliau, adalah lisannya sibuk, tapi bukan untuk mengingat Allah. Murid itu mulai membiasakan zikir di perjalanan, saat menunggu, sebelum tidur. Perlahan hatinya berubah. Gelisahnya berkurang, pikirannya lebih jernih, amarahnya lebih terkendali. Ia menyadari zikir adalah cahaya dalam dada. Namun guru berkata lagi, banyak yang berzikir, tapi tidak semua sampai. Apa yang membedakan? Jawabannya ada di hati. Guru, apa yang membuat amalan kecil menjadi luar biasa? Sang ulama menjawab, satu kata. Ikhlas. Jika engkau menjaga wudhu agar dipuji, ia kecil. Jika engkau berzikir agar disebut soleh, ia kosong. Tapi jika engkau melakukannya hanya karena Allah, meski tak ada yang melihat, maka ia tumbuh di langit. Beliau menasihati, kejar ridho Allah, bukan tepuk tangan manusia. Murid itu mulai memperbaiki niat. Setiap berwudu, ia luruskan niat. Setiap berzikir, ia periksa hatinya. Dan ia merasakan sesuatu yang berbeda. Amalan sederhana menjadi lebih bermakna. Ia mulai paham, yang Allah lihat bukan besar kecilnya amal, tapi besarnya hati saat melakukannya. Namun, Allah ingin menunjukkan satu pelajaran terakhir. Pelajaran yang akan menguatkan semua nasihat itu. Beberapa tahun berlalu, sang ulama jatuh sakit. Tidak ada keramaian besar, tidak ada sorotan. Beliau wafat dalam kesederhanaan. Beberapa waktu kemudian, salah satu murid bermimpi. Ia melihat gurunya dalam keadaan bercahaya. Guru, apa yang menyelamatkan Anda? Sang guru tersenyum. Bukan ceramahku, bukan kitabku, bukan pujian manusia. Tapi wudhu yang selalu kujaga, dikir yang tak pernah kutinggalkan, dan keikhlasan yang kusembunyikan. Murid itu terbangun dengan air mata. Ia kini mengerti. Kita mungkin tak mampu melakukan amalan besar setiap hari.
Namun kita selalu mampu menjaga amalan kecil. Dan bisa jadi, yang sederhana itulah yang menjadi luar biasa di sisi Allah. Maka jangan remehkan yang kecil, karena di sisi Allah, yang kecil bisa menjadi sangat besar.